Ya oke guys, bagi game gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Sabtu 13 April 2024 ya. IHSG dalam posisi 7.286 naik ya. Oke, nanti buka perdagangan katanya Selasa ya. Selasa besok 3 hari lagi ya. Ya kita lihat John, dolar rupiah berapa ke dolar sekarang? Ya. Gua nggak ngerti infonya banyak yang simpang siur. Ada yang bilang katanya udah 16.500, 16.700 lah. Gue nggak tahu. Tapi kalau di sini sih masih 16.100 ya. Jadi gue nggak tahu nih mana yang bener infonya nih. Sekarang sih masih di sini. Ya. Ya, intinya dolar udah tembus 16.000. Ya lihat aja. Kemungkinan besar crash sore Selasa. Kemungkinan besar. Tapi gue tetap bilangin lo bahwa perusahaan yang bagi dividen tetap bagi dividen. Itu crash itu kan eksternal. Ya eksternal, faktor eksternal. Ya tapi sah-sah aja. Ya silakan aja kalau lo mau ikut jual. Kalau gue sih kagak. Karena paham gue ya time in the market gitu loh. Ya, merah hijau tetap di market. Kalau lu mau time the market silakan aja. Time the market lu keluar. Lu pas lagi ada isu lu keluar, isu buruk ya nanti pas lu sampai lu kira bottomnya di mana nanti lu masuk di situ ketika mau nanjak lagi. Nah, itu orang-orang yang menganut paham time the market, berusaha timing the market ya. Silakan kalau merasa itu lebih baik gitu loh. Kalau menurut gua capek aja gua kayak gitu. Ya oke, gua hari ini pengen bahas laporan bulanannya NISP ya guys, Februari. Ini laporan bulan Februari 2023 yang 24 yang bikin gue cukup terkejut adalah ternyata labanya paling gede naiknya ketimbang BNGA, BBRI, BMRI, apalagi BBCA, apalagi sebut BBNI, apalagi. Karena BRIS tadi gue udah cek juga ya. Jadi ini NISP paling gede di Februari, gede banget. Ya, jadi kemungkinan akan naik lagi nggak ya? Kemungkinan. Nah, kita lihat aja dulu ya. Ini tapi jangan senang dulu ya. Tapi Februari memang. Kalau lu tanya Februari lebih baik nggak dari semua ini? Iya, sangat lebih baik jauh, jauh banget. Itu yang bikin gua terkejut. Ya. NISP yang kemarin baru bagi dividen juga ya guys. Dividen, ya lu dapat double lah. Yang capital gain dapat, dividen dapat. Mau market crash lu tetap santai gitu loh. Ya. Saat Lebaran lu tetap enjoy gitu kan, nggak pikir saham merah gitu. Ya, sumpama ada saham yang merah kalau bagi dividen pun lo tetap tenang. Beda, beda pokoknya feelnya beda. Jumlah saham beredar 22 M. Pemegang sahamnya dia OCBC. Ini katanya dari Singapura ya. Singapura 85%, masyarakat 14%. Ya. Jadi masyarakat ada sekitar 20, ya 3, sorry 3 M lah dipegang masyarakat. Oke. Ya, kita langsung lihat laporan bulanannya aja ya. Bulanannya kita lihat. Februari ya, dari Februari. Kita akan cek Februari. Oh, Februari. Wait. Oke ini. Ya, ini Februari. Yang ini aja yang lo lihat ya guys. Ya. Jangan lihat yang atas. Yang atas gue punya bank lain. Males gue gantinya. Oke. Di Februari ini. Ya. Di 2016 ya. Dia baru ada bulanannya laporan 2016 guys ya. Jadi yang ini ya. Labanya NSP itu 279 miliar. Ini level laba sih masih di bawah BNGA ya. Tapi mungkin karena itu juga, karena dia levelnya masih di bawah BNGA, kemungkinan grow-nya masih jauh lebih gede gitu loh. Maksud gua, sekali grow-nya bisa terbang gitu. 279 miliar ya. Lalu 2017 naik 33% ke 372 miliar. Ya. 2018 naik ke 586 miliar, naik 52%. Lalu
2019 turun ke 467 miliar, ya minus 17 turun 17%. 2020 NISP naik ya 520 M, naik 11%. 2021 turun nih 35%. Ya. Terus 2022 nih dia naik 16% nih ke 391 miliar ya. 2023 ini ngeri banget naiknya 44% ke 567 miliar. Ya. Nah, 2024 nih tahun ini, nah lu udah bisa lihat dia naik gede 33% ya ke 759 miliar. Ini berarti laba sepanjang masa terbesar semenjak 2015 ya. Ya dari data yang ada bulanannya ini paling gede 33%. Kalau dia konsisten bisa kayak begini ya, secara bodoh aja harga saham lo akan naik 30% dalam 12 bulan. Itu logika bodoh aja. Kalau dia konsisten kinerja seperti ini ya. Ini pertumbuhannya gue lihat paling ngeri NISP. Ya, BNGA tuh gue lihat cuman hmm, BNGA gue perhatiin cuma kecil lah. BNGA turun ya, oh, saya turun dikit. Bank Mandiri juga turun dikit Februari ini. Lalu BRI turun dikit. BCA naik dikit, naik cuma 2%. BCA. BRIS tadi gue cek naik lah sekitar 10%. Nah, hebat juga tuh BRIS ya. Tapi ini paling gede. Ya, BNI juga turun ya. Ini paling gede NISP naik 33% ya. Ini berarti ya kabar yang cukup gembira menurut gua ya. Soalnya kalau misalnya kita adain kalkulasi gitu ya. Kemungkinan sampai di bulan Desember NISP berpotensi mencetak laba sebesar 4,5 triliun sampai Desember ini ya. Berpotensi 2024 45,5 triliun. Kemarin berapa sih laba bersih NISP 2023? 4,9 kan ya, 0,9 kan. Nah, sekarang tahun ini Desember berpotensi tembus sampai 4,5 triliun. Ya, itu artinya kalau dia EPS sorry lembar sahamnya 22 miliar ya, 4554 bagi 22. Maka EPS-nya NISP berpotensi tembus 207. Berpotensi sih, enggak belum 100% pasti, tapi potensinya ada 207. Ya. Kalau dia bagi 40% lagi ya kayak kemarin tadi kan tahun ini kemarin kan lu dapat 40% kan. 207 dikali sorry ya kali 40%, maka dia berpotensi membagikan dividen 82 tahun tahun depan. Nah, 82 ya di harga sekarang ya lu bakal dapat yield 82 bagi 13 50 ya 6% ya. Jadi masih ada ruang buat NISP buat naik ya. Jadi kalau 82 kan berarti harga warasnya di angka kali 10 dan kali 20.640. Ya. Masih ada ruang untuk naik di sini nih 1640. Ruangnya meningkat karena laba dia naik gede gitu loh. Ya, ruangnya dia. Nah, nah, sedikit hati-hati mungkin kalau ini SP dia kan baru salah 2-3 tahun belakangan 3 tahun ini baru bagi dividen nih. Entah kenapa dia sempat ada periode panjang tuh. Kenapa dia nggak bagi dividen? Itu aja yang lu harus hati-hati ya, untuk NISP. Kita buka dulu deh. NISP ya coba kita buka. Ya ini data dia bagi dividen 95, 96, 97, 98 bagi ya. 99 dia bolong. 2000, 2001 bagi 2002 bolong ya. 2003 4 bagi ya. Nah, dia ada periode bolong dari 2005 sampai 2021. Itu kemana gue nggak tahu. Ya, kenapanya gue nggak ngerti.
2005 sampai 2021. Nah, baru 3 tahun belakangan ini dia bagi dengan jumlah yang cukup worth it gitu loh ya. Gue bisa bilang cukup worth it. Nah, ketika dia mulai bagikan cukup worth it begini ya, nah dia mulai diburu investor kan. Saham dia jadi terlihat menarik, mulai menarik gitu loh, sehingga mulai terjadi grafik seperti ini ya. Nah, mulai terjadi naik tuh ya. Ya jadi dividen ada ngaruh guys, ya ada ngaruh. Ya kalau dibilang, lo lihat periode dia nggak bagi dividen. Ini periode saham-saham yang nggak bagi dividen tuh periodenya begini. Dari 2005 kan, ya. Naiknya tuh kayak stuck, lo perhatiin kan ya. Ada periode stuck banget ini kan selama puluhan tahun kan. Nggak menarik gitu loh. Ya. Kenapa begitu? Karena lo harus tahu ada orang-orang kan yang butuh dividen gitu. Misalnya dia orang-orang pensiunan gitu kan. Yang duitnya mungkin miliaran-miliaran gitu. Mereka nggak bakal nyari perusahaan yang kayak begini nggak jelas, yang nggak bagi dividen gitu. Nggak bakal mereka mau HK ngapain? Mereka butuh kepastian kan buat biaya hidup. Dividennya kan buat biaya hidup. Misalnya dia taruh 2 M, 1 M gitu kan. Nah, tapi begitu dia sudah ada kepastian dividen, lu boleh cek sendiri. Ini kan data nggak bisa bohong, Jo. Ketika NISP mulai membagikan dividen di jumlah yang layak, yang pantas gitu ya, langsung terjadi terbang, dret, dret, makin terbang. Tuh demen kan dia melampaui harga sekarang tuh melampaui harga dia sepanjang masa dari IPO juga ya. Melampaui harga sepanjang masa juga. Lu nggak bisa bohong. Dividen faktornya di situ. Kalau lu ada di saham yang nggak berdividen ya, isinya cuma orang-orang yang suka zero sum game aja. Lu nggak bakal mancing orang-orang ini yang pensiunan-pensiunan yang duitnya yang memang ngincer ngincer itu ngincer dividen doang dia buat biaya hidup udah. Lu nggak bakalan narik perhatian mereka. Nah, masalahnya orang-orang gini duitnya banyak, John. Masalah orang-orang ini duitnya banyak. Satu orang bisa banyak duitnya sehingga bisa terjadi kenaikan harga. Kalau lu zero sum game yang mancingnya lu cuma orang-orang yang mungkin di rank-rank mungkin puluhan ratusan atau mungkin jutaan, jutaan puluhan ratusan. Lu cuma mancing orang-orang itu ya, makanya cuma begini-begini aja. Kan Jiro saham game kan lu cuma tuker-tukeran aja sama trader lain, cuman tuker-tukeran aja. Ya. Ya, tapi begitu dia udah ada kepastian dividen, dia langsung loncat ya. Emang fakta terserah sih, lu percaya atau enggak terserah ya. Nah, jadi NSP kinerjanya paling bagus Februari ini dibandingkan bank lain. Semuanya dia paling bagus. Gue pribadi ya lu yang pun pakai NISP lu boleh spill ya di kolom komen dia bagusnya tuh apa sih? Ya. Kalau BNG kan gue tahu ya biasanya dia dijadikan sarana pelarian KPR. Misalnya kalau BNGA ya, dia kan KPR ambil BTN orang kan. Begitu masuk bunga floating sekarang 13%, kemahalan betul nggak? Dipindah, dia ajuin pindahin KPR itu ke Bank Niaga. Kenapa? Karena lebih murah. Ya, jadi dia lunasin sisa KPR di BTN pakai duit dari Bank Niaga, nanti dicicil ke Niaga. Jatuhnya lebih murah. Nah, itu Bank Niaga menangnya di situ, John. Ya sama katanya Bank Niaga nggak ada biaya admin bulanan segala macam, ya gue nggak ngerti lah. Ya, karena gue nggak pakai. Nah, lu yang pegang NISP nih, yang pakai dia di dunia nyata itu realnya itu lu pakai bank ini apa keunggulannya dia gitu loh. Sehingga dia bisa cetak laba naik 33%. Apa? Lu boleh spill kalau lu tahu. Nah, terakhir John ya berkaitan dengan dolar yang udah 16.100 ini, ya gue nggak tahu pasti ada yang katanya ada yang bilang udah 16.700 itu benar nggak info itu ya gue nggak tahu. Gue tetap kemungkinan ya. Gue nggak tahu BI kenapa nggak belum intervensi lagi liburan Lebaran kali ya. Pejabat-pejabatnya ya, waklum lah semua orang liburan. Bisa nggak dinormalin lagi? Sebenarnya bisa ya. Tapi kalau emang bener mau dinormalin lagi ke 15,5 gitu, ya lu harus naikin suku bunga lagi, John. Nah, gua rasa cuman itu, naikin suku bunga. Ya, naikin suku bunga. eh naikin suku bunga efeknya apa sih ya? Efeknya kan naikin apa ya? Suku bunga tuh ibarat mesin penyedot debu atau Bu Sri Mulyani. Emang itu kayak mesin penyedot debu. Ya dengan lo naikin suku bunga ya berarti
orang yang punya cicilan di bank itu bayarnya akan jadi lebih mahal. Otomatis duit kesedot ke bank kan, kesedot, nggak beredar di masyarakat. Ya dampak negatifnya misalnya daya beli jadi melemah. Ya. Oke. Ya. Terus mungkin NPL non performing loan ya banyak orang yang kredit gagal bayar kredit cicilan mungkin bertambah ya bisa apalagi daya beli melemah ya NPL ya tapi keuntungannya ya misalnya obligasi negara jadi naik yieldnya nah ini keuntungan ya contoh ini misalnya keuntungan sehingga masyarakat jadi lebih ketimbang dia belanja dia lebih baik naruh duitnya di obligasi negara gitu loh tujuannya memang mau nyedot duit kayak mesin penyedot debu gitu loh supaya nggak beredar di masyarakat gitu banyak nggak beredar tujuannya ya jadi eh, jadi kalau orang ketika misalnya cicilannya misalnya KPR dia meningkat gitu kan dia pasti makin nggak belanja nggak betul ya dan ketika dan termasuk golongan ini juga ya ketimbang karena obligasi negara yieldnya gede dia taruh duitnya di obligasi negara otomatis duit makin nggak beredar oke duit makin nggak beredar ya berarti inflasi bakal menurun ini ini sisi positif. Ini sisi positif, ya ini sisi negatif. Ya semua kebijakan semuanya ada positif negatif, John. Nggak bisa, nggak ada, nggak mau, ya semua ada positif negatifnya. Ya. Nah, oh ya, tambah satu lagi positifnya dengan dia naikin suku bunga nanti BI itu ya, rupiah menguat. Ya, jadi gini, kalau kalau kita pengen rupiah balik lagi ke 15.500 ya, gua rasa cuma nih, kayaknya cuma itu cara. Ya, konon kan ada dua caranya ya, terus apa pakai cadangan devisa kan, dolar menguat. Nah, coba ya BI kemarin sih ya sampai berapa lama bisa ditahan gitu, sampai berapa lama. Nah, ya kasihannya dalam kondisi dolar gini kan ya, yang perusahaan ekspor, sorry perusahaan yang import barang ke sini kan jadi lebih mahal. Barang impor. Contoh misalnya orang-orang yang jualan PS5 gitu loh, PlayStation yang elektronik impor, ya kan dia jadinya lebih mahal. Betul nggak? Masuk ke sini jadi lebih mahal. Dia pasti jualnya lebih mahal untuk ke masyarakat di Indo jadi lebih mahal ya otomatis naik harga-harga itu ya, barang impor. Ini kalau rupiah masih direksi terus ada banyak perusahaan utang juga pakai dolar ya, otomatis dia bayar utangnya lebih gede. Sekarang posisi 15.500 berarti udah sekitar di rank 4 persenan ya. Lumayan itu. Gede, gede, gede. Ya. Ini sini sisi negatifnya ya. Dulu kita 98 itu inflasi gede-gedean karena ini dolarnya meledak gitu ya. Dolarnya meledak. Terus banyak ya utang luar negeri kita tuh banyak dulu ya. Ya, sehingga ketika dolar naik ratusan persen begitu ya gelabakan semua perusahaan di Indonesia. Ya, saya sekarang sih kondisi udah jauh lebih mending kita utang luar negeri nggak begitu banyak, tapi tetap ada efeknya ya. Dengan rupiah naik ini pasti BI nggak bakal tinggal diem. Ya, dia pasti akan naikin suku bunga. Ya suku bunga eh, nanti kalau dinaikin ya ada untungnya juga sih. Di part ada bagian yang juga dapat keuntungan. Kalau di rupiah menguat ini kan keuntungannya apa? Keuntungannya yang ekspor, ya, kayak batu bara gitu kan. Ekspor itu pasti cuan ya, pasti cuan. Apalagi orang-orang yang freelancer yang dibayar pakai dolar, itu untung dia, seneng. Seneng paymentnya lebih mahal 4%. Gede loh 4%. Ya. Gede lo yield bank aja 4%, 5%. Dividen yield bank, lu dapat pendapatan 5 per 4, 5% lebih gede hanya karena perbedaan kurs ya, senang. Ya, ya nanti kalau misalnya BI jadi naikin suku bunga ya, ya paling laba yang meningkat apa? Naikin suku bunga ya perbankan mungkin dalam jangka panjang akan diuntungkan dalam jangka panjang. Sorry, iya iya ya, bank sih tetap untungnya kalau di Indonesia. Ya mungkin menurun lah permintaan kreditnya, tapi tetap untung kalau menurut gue. Tapi nanti lihat aja lagi. Gue juga semoga BI ini
Ya begitulah. Ya. Oke, sampai lagi temu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa, Bang.